Selamat pagi jemaat, apa kabar? Pasti semua ada dalam kondisi yang sehat ya. Puji Tuhan. Karena sekalipun situasi yang sedang kita semua hadapi sebagai bangsa Indonesia, ketika virus corona mengancam kondisi di negara dan bangsa kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita dari virus tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang merasakan dirinya harus terbuang, dan tidak ada seorang pun yang ingin merasakan dirinya tidak diperhatikan, atau tidak ada seorang pun yang ingin dirinya diasingkan atau dicuekin, tidak dipedulikan. Hampir semua orang ingin supaya dirinya dilayani, dirinya diperhatikan, ingin supaya dirinya juga mendapatkan perhatian dari sesama. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita membaca kitab Ratapan, pasal yang pertama, situasi Israel sedang berada di dalam pembuangan. Mereka terasing, mereka ada dalam penindasan. Mereka tidak memperoleh perhatian sebagaimana layaknya. Situasi Yerusalem menjadi sepi, Yehuda juga menjadi sepi, dan secara khusus di Sion Bait Allah juga hancur. Semua ini mendatangkan keprihatinan yang besar terhadap umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan. Siapakah yang akan menolong mereka dalam situasi seperti ini? Pastilah sebagai manusia mereka berada dalam kondisi yang putus asa. Pastilah dalam situasi seperti ini mereka bertanya, kapan mereka bisa dibebaskan dari penderitaan ini. Dalam situasi seperti ini, pasti juga mereka merasakan Tuhan yang mereka imani telah meninggalkan mereka. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Karena seperti Allah itu disebut sebagai El Keser, maka Allah selalu akan setia pada perjanjiannya. Walaupun Israel berada dalam pembuangan karena kesalahan yang dilakukan oleh Israel sendiri, sehingga Israel harus menghadapi penghukuman yang dilakukan oleh Allah. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Allah menunggu waktu yang tepat ketika Israel sadar akan segala pelanggarannya dan dia sungguh-sungguh mau bertobat, maka Allah pasti akan memberikan waktu untuk Israel kembali ke tanah perjanjian sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang situasi pembuangan, berarti situasi yang terasing, situasi yang dijauhkan dari kondisi yang menyenangkan, situasi yang membuat mereka harus berjuang sendiri untuk mengatasi keadaannya. Tetapi sebagai manusia, selama kita ada di dunia ini, tidak ada situasi yang menyenangkan. Setiap saat pasti kita terancam. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang dalam situasi seperti ini, kita semua harus mengoreksi hidup kita masing-masing. Apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Apakah kita selalu menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita telah menjadi umat yang taat sehingga dalam situasi apapun kita tidak perlu putus asa? Kita harus kembali melihat tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Seperti ketika kita membaca di dalam tema
dari Ratapan 1 dikatakan tentang pelayan yang harus berada dalam kesadaran. Artinya, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengajarkan kebenaran, harusnya mereka sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka, memberikan hal yang benar di tengah-tengah kehidupan dengan umatnya. Apakah selama ini sebagai pemimpin umat, presbiter, kita sudah melakukan tugas kita dengan baik? Kita tidak arogan, kita tidak memanfaatkan kekuasaan untuk memperlihatkan keegoisan kita, ataupun kita melupakan mereka yang berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Ketika kita berada di dalam situasi ancaman dari virus corona, sebenarnya kita bersyukur kalau kita ada di tengah-tengah hidup bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Sebab GPIB mengajar salah satu temanya ialah penguatan keluarga. Dan ini harus terjadi di dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu beriman menguatkan seisi rumah. Bapak Ibu beriman melakukan ibadah yang membangun kehidupan umat, kehidupan keluarga, anak-anak untuk tetap ada dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengajar kita untuk saling menguatkan di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, para pelayan dengan umat, supaya situasi ini tidak akan membuat kita putus asa, tidak akan membuat kita melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan. Karena itu, marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman ini. Corona bukan karena hukuman Tuhan. Ini salah satu bagian dari hal yang kita alami di tengah-tengah hidup di dunia ini. Ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, kita menyehatkan hidup kita baik secara jasmani maupun secara rohani, supaya hidup bersama keluarga akan membuat kita tetap bertumbuh dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita semua.